Kabupaten Kudus yang terdiri dari saya sendiri, Nur Fitria sebagai observer, kemudian samping kanan saya Bu Rohi Setiawati sebagai coach, dan samping kiri saya Bu Anjarul Bustami sebagai coaching. Di sini kita akan melaksanakan praktek coaching berupa percakapan untuk pemecahan masalah antara guru dengan teman sejawat dengan menggunakan model Tirta. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu JGP dapat melakukan praktek coaching dengan model Tirta antara guru dengan teman sejawat. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai observer saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu, supervisi ya Bu. Yang pertama terkait dengan persiapan Ibu sebelum melakukan kegiatan coaching ini. Apa saja yang telah Ibu persiapkan untuk nantinya agar lebih siap dalam melakukan kegiatan coaching pada hari ini? Terima kasih Bu Nur. Sebelum melakukan praktek coaching ini, saya sudah mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah saya sudah mempelajari modul 2.3 tentunya, sehingga saya bisa memahami alur kita yang akan kita praktekkan. Kemudian saya juga menentukan tema dari apa yang akan menjadi tema praktek coaching pada kesempatan kali ini, dan tema yang saya ambil adalah saya sebagai coach nanti dengan teman sejawat berusaha sharing bersama menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi teman sejawat saya pada saat menghadapi murid-muridnya kurang antusias atau tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas, dan juga proses pengumpulan tugas yang tidak bisa maksimal seperti itu. Mungkin bisa Ibu jelaskan secara detail tentang beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah bagaimana kompetensi untuk kehadiran penuh atau presennya. Bagi seorang coach itu harus mampu menunjukkan mampu hadir di dalam percakapan itu, sehingga nanti coach ada interaksi yang aktif dan positif di dalamnya. Kemudian menjadi pendengar yang aktif, sehingga kita tidak menggurui, tetapi kita hanya menuntun dan mendorong coach itu bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian nanti saya sebagai coach juga akan mencoba mempraktekkan atau memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot Bu, sehingga nanti coach bisa dengan sendirinya mengalir apa yang ingin disampaikan oleh seorang coach. Ya, baik. Berbicara tentang 3 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang coach, apa kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu dominankan pada percakapan nanti? Menurut saya 3 kompetensi ini sangat penting semua, tetapi yang lebih dominan adalah bagaimana seorang coach itu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik yang berbobot, sehingga seorang coach itu nanti mampu dengan sendirinya bisa menemukan ide-ide kreatif untuk mencari solusi atas permasalahan seperti itu. Baik, jawaban yang bagus. Selanjutnya, bagian kompetensi manakah yang secara spesifik ingin Anda observasi? Saya ingin mengobservasi dengan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, agar dapat menggali permasalahan yang ada atau dihadapi oleh coach, sehingga nanti coach mampu menggali potensi yang dimiliki untuk menemukan secara mandiri, secara pribadi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Tapi coachnya nanti tidak terkesan menggurui. Betul, iya, tidak menggurui. Selanjutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Sesuai yang saya sampaikan tadi Bu, bahwa saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, memantik gitu seorang coach supaya bisa memberikan atau mampu
saya sebagai coach mampu menggiring coach untuk menemukan berbagai ide atau solusi dari berbagai permasalahan. Jadi intinya di sini adalah bagaimana saya sebagai seorang coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang terbuat untuk seorang coach. Baiklah, dari apa yang Ibu paparkan tadi, sepertinya Ibu sudah lebih dari siap untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Selanjutnya saya persilahkan untuk mempraktikkan praktek coaching. Silakan. Terima kasih Bu Nur sebagai observer. Bapak Ibu, kali ini saya Raffi Setiawati sebagai coach dan Bu Anja sebagai coach akan melaksanakan praktek coaching. Tema yang saya ambil kali ini adalah bagaimana seorang coach, dalam hal ini adalah rekan sejawat Bu Anja, yang sedang mengalami permasalahan di mana murid-murid di dalam kelasnya itu kurang antusias atau tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Dan dampak dari hal ini adalah anak-anak menjadi kurang antusias atau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Dari keseluruhan anggota atau siswa di dalam kelas, siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu hanya sekitar 50%. Sisanya tugas-tugas yang dikumpulkan tidak maksimal. Demikian tema yang saya ambil untuk praktek uji kali ini. Assalamualaikum Bu Miss. Waalaikumsalam Bu Anja. Bu Miss, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Gitu. Baik Bu Anja, kira-kira apa yang ingin Bu Anja ceritakan ke saya Bu? Gini Bu, akhir-akhir ini murid-murid saya tuh merasa kalau saya ajar kurang berantusias dalam menerima pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, murid-murid saya kalau mengerjakan tugas itu tidak bisa maksimal, hanya 50% lah dalam pencapaiannya. Gitu. Jadi kalau menurut Bu Anja, Bu Anja menemui saya ngobrol kali ini, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu Anja? Saya berharap sih ada solusi atas permasalahan yang saya alami agar murid-murid saya itu berantusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Begitu. Menurut Bu Anja, kira-kira hal apa saja sih yang membuat murid-murid Bu Anja itu menjadi kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Bu? Kalau saya ingat-ingat sih, yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang berantusias yaitu yang pertama, pembelajaran saya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan berbicara. Terus murid-murid itu tidak ada kesempatan itu untuk berpendapat. Yang aktif hanyalah saya, ya. Itulah yang menyebabkan mereka kurang berantusias itu dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Oh begitu ya Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Anja, kira-kira ini Bu Anja, dari permasalahan yang Bu Anja sampaikan tadi, apa tuh yang bisa membuat murid itu menjadi antusias dalam mengikuti pembelajarannya Bu Anja? Menurut saya Bu, murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, serta tidak membosankan. Dan satu lagi, mereka tuh supaya tidak jenuh Bu untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Betul, karena satu pertemuan 3 JP ya Bu, kalau orang mengasihkan anak-anak jenuh gitu ya Bu Anja ya. Wah, saya sependapat Bu dengan Bu Anja. Lalu kira-kira menurut Bu Anja sendiri ini apa tuh yang bisa mungkin Bu Anja lakukan gitu untuk membuat murid-murid tadi seperti yang Bu Anja sampaikan menjadi pembelajaran yang asik gitu, anak-anak juga asik, tidak bosan. Itu apa kira-kira Bu yang akan Bu Anja lakukan? Menurut saya Bu, saya itu harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya mencoba untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran,
murid saya minta untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian saya akan melakukan speaking dulu sebelum pembelajaran, terus bisa melakukan juga games agar pembelajaran lebih menarik, lebih merasa happy, dan saya akan memberikan reward untuk anak-anak yang selalu aktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi itu tadi terkait dengan pembelajaran yang agak membosankan ya Bu ya. Tadi kan Bu Anjar juga menyampaikan bahwa anak-anak juga ternyata tugasnya banyak yang tidak maksimal seperti itu Bu. Lalu menurut Bu Anjar mengenai tugas yang diberikan kepada murid itu apa Bu yang menjadi faktor penyebab sehingga tugasnya tidak bisa maksimal? Kemungkinan sih karena tugas saya yang mungkin terlalu banyak. Gitu. Dan berisi banyak pertanyaan. Tanpa saya sadari memberikan sumber pembelajaran yang beragam dan mengasihkan. Saya pikir dengan memberikan tugas anak-anak sambil belajar, tapi ternyata malah banyak tugas yang tidak terselesaikan dengan baik. Saya sangat prihatin dalam hal ini. Kalau boleh tahu Bu Anjar, selama ini Bu Anjar menggunakan sumber belajar apa Bu? Saya menggunakan sumber belajar buku teks, yang mana buku teks itu ada di perpustakaan. Setiap pembelajaran anak-anak saya ajak ke perpustakaan untuk pembelajaran, tapi hasil tugas anak pun juga tidak maksimal. Gitu Bu. Menurut Bu Anjar, adakah sumber belajar lain yang bisa digunakan Bu selain buku teks Bu? Saya pikir ada sih Bu, banyak sekali sumber belajar seperti video, terus kita pakai artikel, karya ilmiah dari internet. Sekarang yang lagi ngetren untuk anak-anak kan ada TikTok sama YouTube, seperti itu Bu. Nah, itu saya setuju Bu, betul sekali. Apalagi anak-anak ini kan anak-anak milenial ya kekinian ya Bu. Memang kita harus selalu mengikuti perkembangan itu ya Bu. Saya yakin sekali kalau Ibu menggunakan berbagai sumber belajar, nanti pasti pembelajaran di kelas menjadi lebih antusias, itu Ibu lebih semangat itu anak-anak ya. Jadi tidak seperti yang Bu Anjar rasakan saat ini ya Bu. Jadi kalau menurut Bu Anjar sekarang apa yang Ibu lakukan atau rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Rencana saya yang pertama Bu, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, TikTok, IG, terus pakai media sosial lainnya yang baru tren sekarang ini Bu. Supaya anak juga dapat menggunakan media online untuk kegiatan pembelajaran yang positif. Kemudian Bu, yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Ya, kemudian bentuk tugasnya pun itu juga sesuai dengan minat dan bakat siswa. Istilahnya saya itu melaksanakan pembelajaran berdiferensi, sehingga murid tidak berkesan dipaksa atau dituntut, tetapi mereka memang benar-benar senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan drama, terus lagu, puisi, pantun, dan laporan. Betul sekali Bu, bagus sekali rencana Bu Anjar ya. Apalagi sekarang kita kurikulum merdeka ya Bu, memang betul pembelajaran berdiferensiasi itu perlu kita lakukan supaya anak-anak betul terpenuhi kebutuhan belajarnya ya Bu ya. Menurut Bu Anjar, komitmen apa yang akan Bu Anjar lakukan dari rencana yang sudah Bu Anjar sampaikan tadi? Komitmen saya untuk membuat rancangan pembelajaran yang mengasyikkan, yaitu dengan menggunakan banyak sumber dan media belajar untuk mengekspor murid, sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Bu. Karena sekarang pakai kurikulum merdeka, dan saya pun akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan mengekspor materi
tanpa ada unsur paksaan atau tekanan, dan saya akan serahkan semua sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali loh Bu, saya terkesan dan saya dukung Bu rencana Bu Anjar tadi. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Bu ya. Terima kasih Bu Romis atas waktunya untuk sharing kali ini ya Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang diidamkan oleh murid, guru yang selalu nanti murid. Terima kasih Bu. Amin, sama-sama Bu Anjar. Semoga sukses ya Bu. Tetap semangat Bu Anjar. Baiklah, demikianlah percakapan coaching yang telah dilakukan antara Bu Rohis dengan Bu Anjar. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Setelah melakukan coaching ini, saya merasa lebih lega dan senang gitu dari beberapa praktek dan latihan yang sudah kita lakukan kemarin. Hari ini saya merasa lebih baik lagi gitu. Artinya percakapan kita mengalir secara alami dan saya merasa saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya selama itu melakukan praktek coaching. Yang pertama, proses coaching yang sangat luar biasa, bagus sekali. Jadi langkah coaching yang Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan alur kita yang mencakup pertama tentang tujuan. Itu menurut saya tujuan yang Ibu sampaikan sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee, di mana seorang coachee itu mengalami penurunan antusiasme ya Bu dalam mengikuti pembelajaran. Terus yang kedua yaitu tentang identifikasi. Di sini coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasyikkan, banyak sumber belajar dan tugasnya harus sesuai. Alur yang ketiga yaitu rencana aksi. Nah, tadi coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee itu merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Terus yang terakhir, tanggung jawab. Tadi sangat terlihat bahwa coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coachee, dan ternyata membuat coachee menjadi semakin yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Yang kedua Bu, coaching yang dilakukan itu telah menunjukkan adanya penguasaan kompetensi dari coach. Jadi coach di sini berhasil hadir secara penuh. Adanya penguasaan emosi yang ditunjukkan oleh coachee, kemitraan yang terjadi dengan bagus antara coach dan coachee. Ya, begitu saja Bu. Pertanyaan yang terakhir, kira-kira mungkin ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan dalam melakukan praktek coaching nantinya ke depannya? Terima kasih Bu atas refleksi dan apresiasinya tadi terkait dengan praktek coaching yang saya lakukan. Terkait dengan kompetensi apa lagi yang ingin saya lakukan, tentu saja 3 kompetensi yang sudah ada tadi ingin saya keluarkan lagi Bu, karena saya merasa bahwa praktek coaching ini tidak bisa berhenti sampai di sini, perlu nanti ada latihan-latihan lagi dengan berbagai macam kasus, mungkin dengan berbagai teman sejawat, dan juga bisa kita lakukan dengan anak-anak di sekolah maupun dengan anak-anak kita di rumah mungkin bisa Bu. Yang jelas bahwa bagaimana seorang coach di sini bisa membantu seorang coachee untuk menemukan solusi dari berbagai permasalahannya. Kemudian coachee ini bisa terbuka menemukan ide-ide kreatif, ide-ide baru, sehingga kita sebagai coach itu menjadi pendengar
yang baik, yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, coaching dengan sendirinya secara mandiri bisa memberikan menemukan solusinya. Itu Bu yang saya inginkan. Jadi intinya kita dapat melakukan coaching dimanapun, Betul, iya. tidak hanya di sekolah Betul, saja. iya. Dan kuncinya kita harus bisa menuntun mereka Betul. untuk menemukan ide-ide baru dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi. Begitu ya Bu? Betul, ya. Ya, baiklah, demikianlah proses kegiatan coaching pada hari ini. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.